Salam sejahtera saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara rakyat dan bangsa Indonesia Barat yang saya sangat cintai. Saya hadir kembali di hadapan saudara. Nama saya Dr. Andes Septin Mamborai Paiki, salah satu pemimpin politik nasional bangsa Indonesia Barat sekarang ini. Tidak lari ke hutan bersembunyi di balik batu ataupun ini tidak lari juga ke luar negeri. Saya juga seorang mantan tahanan politik dengan hukuman 16 tahun penjara. Setelah itu saya ditahan lagi tanggal 1 November 2001 sampai hari ini sudah lebih dari 20 tahun. Hukum yang mana yang saya alami saya tidak jelas. Yang jelas ini hukum yang tidak jelas. Negara Indonesia termasuk salah satu negara yang tidak bertanggung jawab dan tidak mampu untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti yang saya alami sekarang ini. Akan tetapi bukan berarti begitu kita terus berdiam diri, karena semakin kita berdiam diri semakin kita diinjak. Saya berharap kepada saudara-saudara sekalian untuk mari kita sama-sama mendukung agenda penting yang akan kita laksanakan pada tanggal 12 Maret 2022 yang akan datang dalam rangka memperingati kematian Bapak Dr. Thomas Waigai yang mati dibunuh di penjara kelas 1 Cipinang, Jakarta. Ya. Hari itu kita rayakan secara bersama-sama. Selain kita mengenang Dr. Thomas Waigai, tapi kita juga mengangkat kembali semua konsep yang ditinggalkan oleh Bapak Dr. Thomas Waigai kepada saya sampai hari ini. Beliau mengatakan, saya mati, kita merdeka, saya bebas di luar pun kita merdeka dengan apa yang saya kerjakan. Karena apa yang saya kerjakan ini sudah amat sangat kuat sekali. Karena itu pada kesempatan ini saya sebagai pemimpin politik nasional bangsa Indonesia Barat yang ada di dalam negeri dan berada di tengah-tengah rakyat dan bangsa di kota, saya menghimbau kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia Barat. Saya mengundang Anda dimanapun Anda berada di atas wilayah Indonesia Barat, dari Maroke, Sorong, Manokwari, Napire, Biak, Serui, Sarmi, Wamena, Nduga, Puncak Jaya, Bovendigul, dan semua yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Kiranya Anda semua datang bersama-sama dengan saya. Anda tunjukkan bahwa Anda mau merdeka. Selama Anda tidak mau bereaksi, selama Anda tetap tidak keluar dari zona kenyamanan Anda, selama Anda tidak menemukan jati diri Anda sesungguhnya, selama itu Anda tetap tidak beranjak dari tempat di mana Anda berdiri. Ya. Oleh karena itu Anda datang bersama kami untuk mengantarkan hak politik kita, pernyataan politik kita, statement politik kita, untuk kita serahkan secara resmi kepada pemerintah Indonesia di kantor DPR Provinsi Papua. Dan meminta kepada pemerintah Indonesia supaya kita duduk bersama-sama. Sudah waktunya untuk kita harus duduk bersama-sama, bicara di zaman modern ini sebagai bangsa yang beradab di tengah-tengah dunia yang beradab. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu Saudara rakyat dan bangsa Indonesia Barat dimanapun Anda berada, di gunung, di lembah, di pulau, di pesisir, datang bersama-sama. Mahasiswa, pemuda dan pelajar, Anda yang mendengarkan suara saya ini, mengikuti video klip saya ini, Anda datang, kita semua turun dengan cara yang bermartabat. Semua kita berkumpul di kantor DPRP Provinsi Papua jam 10 pagi. Ya. Ini undangan yang saya sampaikan secara resmi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya himbau saudara-saudara untuk tidak boleh membawa senjata tajam, senjata api atau apapun. Saya mohon supaya Anda jangan membawa senjata tajam dan Anda tidak boleh berlaku keras dan lain sebagainya.
Anda datang dengan damai, kalau perlu ambil saja lagu-lagu pujian, berjalan dan menyanyi. Memuji Tuhan di tempat kita di sana. Bertemu, yaitu di kantor DPRP Provinsi Papua. Saya juga himbau pada kesempatan ini kepada TNI Polri agar supaya bersikap secara wajar dan kawal dengan baik semua rakyat dan bangsa yang ada di atas tanah ini, dan karena itu adalah hak mereka. Undang-undang harus menjamin kebebasan mereka untuk menyatakan hak mereka dengan damai. TNI Polri supaya mengawal dengan baik. Kami tidak inginkan adanya kekerasan di sana, kami tidak inginkan ada sesuatu yang sifatnya anarkis atau berbau kriminal pidana di sana. Kalau ada yang terjadi maka itu bukan dari kami. Kami tidak bertanggung jawab atas perilaku-perilaku rasis seperti itu. Karena itu kami mohon dengan hormat supaya TNI Polri bisa mengawal dengan baik rakyat dan bangsa yang akan menyatakan hak asasi manusia, hak kebebasan mereka menyatakan pendapat mereka di gedung DPR Provinsi Papua. Kawallah mereka dengan baik. Kita semua bertanggung jawab di situ. Itu yang saya perlu sampaikan. Dan himbauan yang kedua yang berikut yaitu kepada rakyat dan bangsa Indonesia Barat. Ketika Anda turun, gunakanlah waktu itu semaksimal mungkin. Kita bertemu di sana jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Surat terbuka kami akan sampaikan secara terbuka kepada pemerintah Indonesia dan masyarakat dunia internasional secara resmi. Jam 10 pagi di sana. Semoga Anda bisa mendengarkan ini dan jangan lupa membawa perlengkapan pribadi, terutama air minum mungkin 1 botol, ya, masker jangan lupa, masker jangan lupa, ya, harus pakai masker untuk melindungi Anda, keselamatan harus dijaga. Jangan lupa pakai masker. Itu protokol kesehatan Anda ikuti secara sempurna, secara baik dan tertib. Nah, itu yang saya sampaikan kepada rakyat dan bangsa Indonesia Barat. Mari kita berdoa mendukung bersama-sama acara itu supaya berjalan dengan baik. Dari awal sampai akhir, biarlah di dalam pekerjaan itu hanya Tuhan yang dimuliakan di sana. Kita menyatakan diri kita menyatakan hak kita, keputusan tetap ada di tangan Tuhan. Himbauan saya yang berikut, seluruh rakyat terus berdoa, mendukung solusi terbaik yang kami sedang siapkan, yang namanya Washington Solution, proposal Washington Solution, untuk menyelesaikan persoalan ini yang sementara dikerjakan oleh tim-tim kami yang ada di luar negeri, dan kami sedang kondisikan itu baik. Kami berharap, kita berdoa supaya semua berjalan menurut kehendak Tuhan dan tidak boleh ada satu tetes darah yang mengalir di atas tanah ini. Sudah cukup banyak sekali yang mati, dan itu kiranya sudah cukup. Marilah kita berjuang dengan cara yang lebih bermartabat, yang mengangkat harkat dan martabat dua bangsa ini setinggi-tingginya, dan ini hanyalah melalui cara damai. Nah, proses perdamaian atau non-violent struggle yang dikumandangkan dan terus disuarakan oleh proklamasi 14 November yang sekarang di bawah tanggung jawab saya, kami terus bicara dan terus bicara. Kami percaya sungguh-sungguh bahwa seluruh alam raya ini, energi yang ada di atas dunia ini, dan energi di surga sedang mengarah kepada kita untuk sesuatu penyelesaian yang lebih bermartabat. Tuhan memberkati. Shalom. Sampai jumpa pada video klip yang berikut.